Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Overhead Monorail Conveyor, mata kuliah Operasi Teknik B, akan mempresentasikan tentang perancangan kompas luri dengan dosen pengampu yang terhormat Bu Andini Junairsi, STMT. Next. Next. Di saya udah Bang dari tadi. Yang beranggotakan kelompoknya yang pertama yaitu Afif Rizky Dri Nugroho dengan NIM 3320033. Kemudian saya sendiri yaitu Rahmat Fauzan NIM 333420059. Kemudian ada Ardelia Supriyatna NIM 333420089. Kemudian ada Evana Cynthia Sanatul dengan NIM 333421133. Kemudian ada Sheryl Naila Yasmin dengan NIM 333421058. Kemudian ada Bagus Amirul Nur dengan NIM 333421087. Next. Outline-nya yaitu yang pertama adalah problem, yang kedua ada perhitungan, yang ketiga ada desain, kemudian yang keempat ada daftar pustaka. Selanjutnya problem akan dijelaskan oleh Saudara Afif. Ya, di sini ada problem. PT Sirko Gazprom, perusahaan yang bergerak di bidang energi, memiliki kendala dalam desain pompa yang mereka miliki. Pompa yang digunakan untuk menyalurkan slari pada proses thickening dengan kapasitas 2.875 GPM dan persen solid 30%. Sebagai seorang engineer, rancanglah sebuah sistem pompa lumpur secara lengkap berdasarkan data di atas. Gunakan sumber acuan sesuai yang diberikan dalam perkuliahan, dapat menggunakan perhitungan Excel maupun software. Next. Selanjutnya ada slurry pump. Slurry pump adalah versi pompa sentrifugal yang berat dan kuat yang mampu menangani tugas yang sulit dan abrasif. Jenis, ukuran, bentuk, dan jumlah partikel menentukan karakteristik dan sifat aliran yang tepat dari lumpur. Slurry pump sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu non-settling slurries dan settling slurries. Lumpur atau slurry merupakan campuran dari berbagai cairan yang dikombinasikan dengan beberapa partikel padat. Next. Selanjutnya ada antrasit. Antrasit merupakan batu bara keras yang memiliki kilau submetalik dan memiliki kandungan karbon tertinggi, yaitu sebesar 92,1% sampai dengan 98%, sehingga warnanya hitam mengkilap. Selain itu, batu bara antrasit termasuk batu bara bituminous dan ignit dengan struktur material yang kuat. Batu bara antrasit merupakan sampel yang digunakan pada tugas kali ini. Next. Berikutnya kita masuk ke perhitungan. Yang pertama yaitu mencari nilai laju aliran. Untuk mencari nilai laju aliran, kita memerlukan beberapa data. Nah, berikut ini merupakan data perancangan pompa slurry pada batu bara antrasit. Yang pertama yaitu massa slurry yang diketahui pada soal sebesar 2.875 GPM yang harus kita ubah satuannya ke ton per hour sehingga didapatkan hasilnya sebesar 652,98 ton per hour. Untuk berat jenis batu bara antrasit sebesar 1,85 gram per cm kubik, rata-rata ukuran partikel D50 sebesar 0,211 mm, konsentrasi solid yang diketahui pada soal sebesar 30% by weight, pengeluaran static head 20 meter, suction head 1 meter, panjang pipa 100 meter, dan valve and fittings-nya 5 kali 10 radius tikungan. Nah, gambar di sebelah kanan ini merupakan gambar pompa acuan dari tugas yang akan diberikan. Nah, selanjutnya merupakan mencari flow rate. Yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu berat padatan di dalam slurry.
yang bisa kita hitung dengan 30% dikali selari mass. Didapatkan hasil 195,894 ton per hour. Kemudian untuk berat volume air di dalam selari yang sama, yaitu pembagian dari berat volume air dibagi dengan volume padatan, hasilnya didapatkan 105,88 ton. Untuk berat air di dalam selari, berat volume air di dalam selari yang sama dikali dengan 100 dikurangi 30 dibagi dengan 30, didapatkan hasil 247,05 ton. Kemudian berat total dari volume air yang sama didapatkan dari penjumlahan berat air di dalam selari dengan berat volume air dalam selari, sehingga didapatkan hasil 352,933 ton. Kemudian untuk berat total campuran selari didapatkan dari penjumlahan berat padatan di dalam selari dengan berat air di dalam selari, sehingga didapatkan hasil 442,944 ton. Untuk berat jenis campuran selarinya merupakan hasil pembagian dari berat total campuran selari dibagi dengan berat total dari volume air, hasilnya 1,25. Dan untuk konsentrasi solid berdasarkan volume, didapatkan dari 100 dibagi dengan berat total dari volume air dikali dengan berat padatan di dalam selari. Hasilnya yaitu 55,5%. Kuantitas selarinya yaitu 352,933 meter kubik per hour yang dikonversi ke liter per second sehingga besarnya sebesar 98,0,3. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan tadi, maka didapatkan laju aliran sebesar 98,03 liter per second. Kemudian mencari static head. Diameter pipa yang digunakan adalah 150 mm. Kemudian perhitungan ukuran pipanya sebagai berikut. Yang pertama, volume campuran selari. Didapatkan dari rumus P sama dengan Q dikali 1273 dibagi diameter kuadrat, di mana Q itu adalah flow rate atau laju aliran. Didapatkan volume campuran selari sebesar 5,5 meter per sekon. Kemudian mencari limiting settling velocity atau PL. Untuk mencari PL ini dibutuhkan nilai FL yang didapatkan dari grafik berikut. Dengan data rata-rata ukuran atau average particle size, yaitu 211 mikron dan nilai CP sebesar 55,5% yang dibulatkan menjadi 40%. Didapatkan nilai FL atau parameter sebesar 1,1. Setelah itu ditentukan nilai limiting settling velocity yakni sebesar 1,74 meter per sekon. Didapatkan kesimpulan pipa 150 mm cocok untuk penggunaan selari ini karena kecepatan pengendapan 1,14 meter per sekon lebih kecil daripada kecepatan selari, yaitu 1,54 meter per sekon. Next. Selanjutnya, mencari friction head pada pipa. Dalam menentukan HF atau friction head pada pipa, dibutuhkan data-data seperti actual length of line, long radius band at 3,35 meter, equivalent length of line, dan data F yang ditentukan dari grafik pipe friction factor. Pada kasus ini menggunakan pipa baja berukuran 150 mm dan kecepatan selari 55,4 meter per sekon. Untuk menentukan nilai F ini dapat dilihat dari pemotongan pipe ID yaitu 150 mm dan material pipa yaitu steel. Didapatkan nilai F yaitu 0,016. Kemudian dihitung juga nilai loss in discharge pipe enlargement sebesar 0,4 meter, loss at pipe discharge sebesar 1,56 meter, loss of head at entrance of suction pipe didapatkan nilainya 0,78 meter, total dynamic head of the pump atau HM didapat nilainya 25,26 meter dari campuran selari. Next. Baik, selanjutnya mencari equivalent water total dynamic head atau HW.
kita mencarinya dengan membaca pada gambar buku Warman di mana grafik performa of centrifugal pumps on slurry, di mana yang kita baca dengan cara paling bawah dulu kita melihat Afrengge particle size D50 dalam satuan milimeter, di mana kita menggunakan 0,202, berarti 0,2 di sini, kemudian kita tarik ke atas bertabrakan dengan garis spesifik gravity. Tadi spesifik gravity dari batu bara antraksit 1,75, namun kita bulatkan menjadi 2, kita tarik ke arah kanan, kemudian selanjutnya bertabrakan dengan concentrate of solid yang didapatkan dari soal tadi sekitar 30%, sekitar 3, berarti ke garis 30 bersinggungan, kemudian kita tarik ke atas menghasilkan nilai HR sebesar 0,92. Jadi berdasarkan grafik di atas, nilai HR-nya berdasarkan grafik tersebut nilai HR-nya 0,92. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus HM dibagi HR 25,26 dibagi 0,92 menghasilkan 27,46 M dari air, kayak gitu. Baik, selanjutnya yang ke-9 itu pump selection, menentukan pompa. Kita menggunakan grafik dari Warman pump performa curve, di mana kita lihat dulu cara membaca grafiknya dengan yang paling bawah. Di sini kita disuruh menentukan key. L per S itu flow rate dari sebuah pipa kita, di mana flow rate-nya itu sebanyak 98,03, berarti 98. Kemudian H itu meter static head kita 20 meter, di mana mendapatkan effection ratio sekitar 75. Kita masukkan ke dalam rumus, Q-nya tadi flow rate itu sebanyak 98,03 dikali 25,26 dikali 1,25 dibagi 1,02 dikali 65%. Menghasilkan itu jadi daya sebesar 46,69 kW. Itu adalah rata-rata daya yang dikeluarkan dari pompa kita. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yang keempat adalah menentukan tipe dari pompa dan memilih tipe dan memilih pompa dan menentukan tipenya. Tipe pompa itu kita bisa lihat dari grafik tersebut, di mana dengan grafik yang diambil dari buku Warman dengan judul grafik Typical Warman Preliminary Selection Chart, di mana yang pertama flow rate balik lagi tadi 98,03 flow rate kita, yang grafiknya di bawah itu 98. Lalu static head kita 20, bersinggungan dengan 20 maka menghasilkan di situ masuk ke 150 GP. Berarti tipikal pompa kita itu adalah tipe GP pada seri Warman gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tipe pompa yang digunakan yaitu tipe GP seri Warman GP. Ini dirancang khusus untuk menangani macam-macam fluida dan lumpur yang korosif dalam skala yang luas. Untuk tipe GP sendiri ini ukuran rata-ratanya dari pompa tersebut ini yaitu sebesar 30 hingga 200 mm, di mana sesuai dengan rancangan yang kita buat sebesar 150 mm. Next. Baik, kemudian ada material pump, di mana material pump yang kami gunakan pada perancangan kali ini yaitu material pump dengan tipe C55. Nah, material pump tipe C55 ini merupakan material ferritic duplex austenitic besi tahan karat. Nah, setelah itu ada determine pump speed, di mana determine pump speed ini disertai dengan flow rate sebesar 98,03 L per S dan head sebesar 15,26 M. Nah, selain flow rate dan beberapa data yang sudah disebutkan tadi, disertai juga data discharge maksimum sebesar 150 mm pada tipe pump GP. Nah, setelah itu ada calculate the required power, di mana didapatkan power sebesar 46,69 kW untuk tipe JP. Kemudian yang terakhir yaitu ada additional design consideration. Nah, tapi pada perancangan yang kami lakukan, tidak ada desain tambahan untuk slurry pump yang kami buat. Next.
Baik, gambar yang disertai pada presentasi kali ini merupakan hasil desain perancangan slurry pump kami, yaitu untuk material batubara antrasit. Perancangan desain ini disertai atau berdasarkan beberapa data, salah satunya yaitu kapasitas yang sudah ditentukan pada soal, yaitu sebesar 2.875 GPM. Nah, selain data kapasitas tersebut, desain ini juga ditentukan dengan beberapa data yang sudah disebutkan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Sheryl, Teh Alda, dan juga Bagus. Pada desain ini, pipa yang digunakan yaitu dengan pipa tipe GP, kemudian didapatkan juga nilai ZD-nya atau tinggi keseluruhannya sebesar 20 meter, kemudian data ZS-nya sebesar 1 meter, yaitu ZS ini merupakan tinggi pipa hingga bak penampungan awal, dan nilai Z sebesar 19 meter, yang dimana nilai data Z ini merupakan paling tinggi air sampai tinggi pipanya. Ya, kemudian kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pompa lumpur yang tepat untuk menyalurkan slurry pada proses thickening dengan kapasitas 2,8,75 GPM dan persen solid 30% di PT Sirko Gazprom adalah pompa slurry tipe GP. Next. Dan kemudian ini adalah daftar pusakanya. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.